warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah analisa struktur dan struktur baja. Nah, ini pertemuan kita terakhir ya. Kita sudah menghitung kita sudah menghitung sebuah portal baja. Kurang lebih bentukannya seperti ini. Lalu akhirnya kita cara cepatnya pada akhirnya kita ada yang berubah nih sedikit ya, ada yang berubah nih sedikit, yang nggak tahu perhitungan apa, lupa ya, ada yang berubah sedikit ya. Kalau dari contoh beban meratanya adalah 9,7 ya. Nah, tetapi setelah kita cross check material sama dan lain-lainnya, ternyata ada perubahan nih menjadi 9,144 kN per meter. Nah, ini adalah beban merata. Next, selanjutnya, karena ini adalah sebuah konstruksi statis tidak tentu ya. Untuk berapa sih di sini RAV, lalu di sini RAH, lalu di sini berapa sih nilai R, kalau di sini A, B, C, D, berapa RDV ya, dan berapa RDH. Nah, ini tentu nggak sederhana karena ini merupakan konstruksi statis tidak. Oke, pada intinya kita udah temukan beban meratanya adalah sebesar 9,144 kN per meter. Oke. Nah, selanjutnya kita untuk menghitung reaksi-reaksi ini, kita harus dimulai dari mencari nilai momen primer. Nilai momen primer kurang lebih. Oke, sebentar. Ganti slide-nya. Nah, kita menghitung nilai momen primer. Oke. Nah, untuk menghitung aksi dan reaksinya, kita akan menggunakan metode distribusi momen. Cuman di sini yang berubah adalah nilai Q-nya. Ya, nilai Q-nya tadi berapa? 9,144 kN per meter lari. 9,44 kN per meter lari. Oke, next kita mulai hitung momen primernya. Namun saya kok ngelihat ini kok terlalu sederhana gitu ya. Kok terlalu sederhana perhitungannya, si konstruksinya. Oke, nah ini saya lakukan sedikit modifikasi nih ya. Kita lakukan sedikit modifikasi. Karena kalau cuma begini doang, challenge-nya kurang banyak nih. Oke, contoh. Oke. Nah, ini challenge-nya kurang banyak nih, makanya saya tambahin di sini sedikit lagi. Oke, sorry. Draw. Nah, saya tambahin sedikit. Nah. Oke, lalu si Q beban meratanya juga saya tambahin ke sini sedikit. Dengan L sini sama 6 meter dan ini ada setengah L. Ini 3 meter berarti ya, 3 meter. Namun si Q-nya berubah nih, tadi 9,144 ternyata 9,144. Ya, 9,144. Nah, berarti di sini ada tumpuannya ada nambah 1. Ini adalah A. Ini ada titik A, ini ada titik B, ini ada titik C,
yang ini titik D, yang ini titik E, yang ini adalah titik F. Oke. Nah, kalau si konstruksinya kayak gini, sebentar ini ada sama ya, si Q yang di sini sambungan besar 9,144. Oke nih. Kalau konstruksinya seperti ini, berarti kita akan kalau kita pecah ya, kurang lebih bentukannya ada batang A ke B. Nah, ini adalah batang A ke B, A ke B ya, dengan tinggi 4 meter. Lalu ada batang B ke C, ada batang B ke C. Nah, tapi pada B ke C dia ada beban merata nih. Nah, beban meratanya Q-nya adalah 9,144 kN per meter. Oke. Next, ada batang D, ada batang D ke C, ini adalah D, ini adalah C. Oke. Lalu ada batang B ke C dengan jarak sebesar 6 meter. Lalu ada juga batang ini C, ini E. Nah, tapi pada C ke E dia bekerja beban merata. Nah, beban meratanya Q-nya sama 9,144. Dari mana 9,144? Tadi dari perhitungan yang kemarin kita sudah hitung nih, yaitu 9,144. Oke. Nah, ini kenapa ini 9,69? Saya nggak tahu. Oke, next. Batang yang terakhir ada batang E ke F. Oke. Nah, kita lihat, berarti di sini akan ada momen dari A ke B. Untuk menghitung momen primer ada momen dari A ke B ya, lalu ada B ke A, berarti ya, ada A ke B, ada B ke A. Oke, saya ganti warna pakai warna kuning. Oke. Lalu ada momen B ke C, ada momen C ke B, sama ada momen C ke D, ada momen D ke C. Ini juga ada momen dari C ke E, lalu ada momen juga dari C ke E. Ini juga sama, ada E ke F, ada F ke E. Oke, lalu kita cek nih. Nah, momen primer adalah momen yang terjadi pada ujung batang sebagai akibat beban-beban yang bekerja di sepanjang batang. Ya, kita garis besar yang bekerja di sepanjang batang. Kita lihat, kita cek di batang A ke B. Pada batang A ke B, nah sepanjang batang A ke B dia nggak ada beban nih, dia kosong. Oke, maka momen primernya adalah sama dengan 0. Oke. Lalu kita cek, pada titik A ke B, lalu B ke C, sepanjang batangnya dia nggak ada beban apa-apa. Maka kita dapat asumsikan bahwa momen primer pada A ke B maupun B ke A adalah sama dengan 0. Oke. Lalu next, bagaimana dengan B ke C? Oke, ternyata di sini pada B ke C
terdapat Q atau beban merata, ya. Ada Q, beban merata, tapi besarnya adalah sebesar 9,144 kN per meter. Hitungnya bagaimana? Nah, kita lihat tabel momen primer. Ya, jadi ada, daripada pusing, sebetulnya ini bisa di breakdown kenapa ada QL kuadrat gitu ya. Apa? Sebenarnya ini bisa di breakdown menggunakan metode integrasi ganda. Cuman ya waktu kita bakalan habis buat ngotak-ngatik momen primer. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini sepanjang B ke C, ya, ada beban Q sebesar sekian. Lalu pada titik B merupakan tumpuan jepit. Pada titik C juga sama, tumpuannya adalah tumpuan jepit. Maka kita cari nih, kira-kira mana nih yang paling mendekati. Ya, kita cari di tabel momen primer. Nah, setelah kita cek, ternyata rumus momen primer yang paling mendekati adanya di nomor 1. Ya, oke. Berarti momen pada titik B ke C kalau kita ngelihat tabel, berarti Q L pangkat 2 dibagikan dengan 12, ya, untuk yang BA. Berarti yang BA. Nah, kalau kita supaya lebih pemahamannya lebih dapat, kalau positif dia searah jarum jam, kalau negatif dia berlawanan dengan jarum jam. Berarti pada momen B ke A dia karena positif maka dia searah dengan jarum jam. Oke. Lalu pada A ke B negatif, berarti dia momennya berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini momen primer ini pada titik A dan titik B akan saling menghilangkan. Nah, kita hitung aja. Pada B ke C, ya, ini sama bisa dibalik-balik juga. Momen primer pada B ke C sebenarnya Q dikalikan L pangkat 2 dibagikan 12. Ini berarti si minusnya hilang ya. Kita jadikan positif. Berarti ini adalah 9,144 dikalikan dengan L. Nah, panjang pada B ke C adalah 6 meter. Maka di sini L-nya adalah 6 pangkat 2 dibagikan dengan 12. Maka si momen primernya adalah berapa? Bisa dibantu hitung? Saya tanya Sukma Sundawan ada? Ada Pak. Oke, Sukma Sundawan bisa bantu saya. 6 kuadrat, kita mundur dari belakang. 6 kuadrat dikali 9,144. Sebentar, Pak. Dua 27,432 Pak. 432 dibagi 12 berapa? Oh enggak, udah dibagi 12 Pak, segitu Pak. Udah dibagi 12. Ya. 27,432. Oke, terima kasih. Nah, berarti yang CB-nya sebaliknya. Berarti minus 27,432. Min 27,432. Oke, BC sudah. Sekarang kita lari ke CD. Nah, CD. Nah, sama halnya dengan batang AB,
pada titik CD dia nggak ada beban nih, ya, dia free nih, nggak ada beban. Maka bisa kita asumsikan bahwa momen primer pada C ke D dan D ke C adalah sama dengan 0. Ya. Tapi momen primer pada B ke C karena dia ada beban Q, maka nilainya adalah 27 dan min 27. Ya. Berarti kita asumsikan B ke C-nya adalah 27 plus 27, tapi C ke D-nya, C ke B-nya adalah min 27. Oke, jadi si momen primernya akan saling menghilangkan. Next, kita geser nih. Ya, kita geser. B ke C-nya sudah, sekarang tinggal momen primer pada C ke E. Nah, ini si soalnya saya modifikasi sedikit ya, jadi ditambahin nih biar ada pusingnya sedikit. Momen primer pada C ke E. Nah, kita cek di sini mana sih yang paling mendekati. Sebentar, ini harusnya kita buat slide terpisah. Slide. Kita buat slide terpisah. Nah, si C ke E ya, panjangnya 6 meter. Ya, panjangnya 6 meter. Ini C, ini E. Batang C ke E. Tapi ada beban merata. Cuma bebannya nggak sampai selesai, cuma setengahnya nih contohnya. Cuma setengahnya, yaitu 3 meter. Oke. Dengan beban yang sama nih, 9,144 kilonewton per meter lagi. Kira-kira mana nih yang sama nih di sini, yang kondisinya paling mendekati? Nomor 1 sama nggak? Nomor 1 sama nggak kondisinya? Beda. Enggak. Beda. Kalau nomor 2 sama nggak? Nomor sama ya. Oke, ini nomor 2 sama. Kita cek lagi. Kalau nomor 3 sama nggak? Nomor 3 Beda. beda ya. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nomor 4 nomor 4 nomor 4 Beda. beda ya. Nah, karena jarak A dan B di sini beda, maka nomor 4 nggak bisa kita pakai. Oke, kita persingkat, berarti kita akan menggunakan rumus momen primer pada nomor 2. Oke, berarti MBA-nya MBA, berarti yang di sininya, yang kosongnya adalah 5 QL kuadrat dibagi 192, tapi MAB 11 QL kuadrat per 192. Oke, berarti di sini kita dari kiri dulu. Nah, udah kelihatan. Oke, kita mulai dari ini dulu. Kita mulai dari M EC ya, kita mulai dari sini. MEC sama dengan, kita lihat di tabel, kalau EC itu yang di sini 5 QL kuadrat per 192. 5 QL kuadrat dibagi 192. Tapi kalau M CE sama dengan min berapa di sini? Min 11 QL kuadrat per 192. 11 QL kuadrat dibagi 192. Oke, kita bisa hitung. Nah, 5 QL kuadrat per 192. Berarti ada 5 dikali Q-nya adalah 9,144 dikali L. L-nya adalah 6 meter. 6 kuadrat dibagi 192.
Maka hasilnya, ada yang bisa bantu saya? Siapa ya? Ada yang bisa bantu saya? Tadi Sukma 8,57. 8,57. Udah dibagi 192 udah belum? Udah. Udah. 8,57. Nah, karena ini adalah momen, maka satuannya adalah kilonewton meter. Oke, lalu next. MEC berarti di sini 8,57. Berarti dia searah dengan jarum jam. Dengan besarnya 8,57. Next, MCE, dari C ke E. Dia simbolnya menjadi minus nih. Berarti dia akan searah, berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan dengan jarum jam, kurang lebih berlawanan dengan jarum jam. Berarti dia akan gimana ya? Berlawanan dengan jarum jam. Jadi begini ya. Nah, oke. Berarti akan seperti berlawanan dengan jarum jam. Min 11 dikali 9,144 dikali L kuadrat, L-nya adalah 6, dibagi 192. Berapa hasilnya? 6 kuadrat 36 dikali 9144 dikali 11 dibagi 192. Berapa hasilnya? Coba saya tanya, Sahnezar ada? Ada Pak. Ada. Coba bantu saya Pak. 36 minus 18,85. min 18,85 kilonewton meter. Nah, ini adalah momen primernya untuk EC dan CE. Berarti di sini adalah min 18,85. Oke, next momen EF-nya. Ya. EF-nya karena dia saya agak ngaco di sini. MEF MFE, momen primernya berapa? Nah, ini kita lihat di sini. Ternyata kondisinya sama nih, sama AB dan CD. Dia nggak ada beban sepanjang batang. Maka momen primer pada EF dan FE adalah 0 dan 0. Gitu ya. Oke, next, perjalanan kita masih panjang. Kita momen primernya sudah, tinggal kita menghitung yang namanya nilai koefisien distribusi, ya, koefisien distribusi momen atau koefisien momen, ya. Oke, maaf tulisan saya jelek. Oke. Nah, ini untuk koefisien momen. Nah, untuk koefisien momen kita bagi per batang, ya. Jadi koefisien momen sama koefisien momen sampai mana? KAB mana tadi? Oke. 4 EI kali L. Nah, sekarang kita koefisien momen untuk setiap batangnya, ya. Nah, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Total ada 5 batang nih. Koefisien momennya dapat berapa nih? Dapat berapa sih koefisien momennya untuk setiap batangnya? Maka kita lakukan perhitungan koefisien momen. Nah, koefisien momen ini kita hitung per batang. Pertama, kita mulai dari yang paling ujung dulu, yaitu batang A, B. Atau yang ini nih, batang A, B, ya. Batang A, B. Oke, kita buat di sini aja biar lebih simpel. Sini ada beban, sini A, B, C, D, E, dan F.
Oke. Karena tadi ya dibagi per batang. Lalu di sini ada tingginya. Tinggi untuk AB sama dengan 4 meter. Lalu B ke C 6 dan 6. B ke C 6 dan 6. 6. Oke, sekarang kita cari koefisien momen untuk batang AB. K, A, B. Nah, rumusnya adalah 4 E dikalikan dengan I. I-nya adalah inersia. Dibagikan dengan nilai L. Itu kalau nggak salah. Oh iya, 4 TI dibagi L. Ya. Oke. Nah, kita rencanakan si batang AB itu pakai konstruksi apa, ya? Kita lihat di tabel, sebelumnya kita samakan dulu persepsi. Semua bahan untuk A, B, C, D, E, C, dan EF semuanya menggunakan baja, ya. Maka nilai elastisitasnya harus sama. Kecuali kalau batangnya kita yang satu beton, yang satu baja, maka nilai elastisitasnya beda nih. Kan ada E1, kan ada E2. Nah, karena ini kita samakan dulu si material strukturnya, maka nilai elastisitasnya kita asumsikan sama. Oke. Nah, pertama kita hitung koefisien momen untuk batang AB. KB sama dengan 4. Si E-nya, karena E ini merupakan nilai elastisitas dan elastisitasnya semua bahannya sama, maka kita jadikan konstanta. Ya, maka E-nya kecuali nilai I. Ya. I adalah inersia. Ya. Inersia untuk batang AB itu berapa? Kita cek di sini. Oh, nggak ada yang nggak dijelaskan ya. Nah, kita cek pakai slide yang sebelumnya. Saya cek slide sebelumnya. Nah, slide sebelumnya untuk si kolom ya, kita akan menggunakan kolom, kita akan menggunakan WF 300 dan 150, ya. Sementara balok kita akan menggunakan WF 250 dan 125, ya. Jadi kita ingat dulu WF-nya kolomnya adalah WF 300 dan si baloknya adalah WF 250. Kita copy. Kita copy pada slide yang tadi. Nah, kita copy di sini. Slide nomor 2. Nah, kita copy. Nah, kita akan mencari nilai inersianya. Inersianya berapa sih? Sebaiknya ini slide yang lain. Nah, inersianya berapa? Karena si kolom kita menggunakan WF 300, berarti inersianya kita akan menggunakan inersia WF 300. Ada di sini. Inersianya adalah 7210 cm/4. Sementara si balok, nah balok nilai inersianya berdasarkan tabel adalah 4050. Oke, berarti I kolom sama dengan 7210 cm/4. Sementara I balok sama dengan 4050 cm/4.
4. Oke, kita masukkan nilai inersianya. KAB ini merupakan kolom ya. Kolom berarti kita akan menggunakan nilai 7210. 7210 dibagi dengan L. L-nya adalah 4 meter. Maka dibagi dengan nilai 4 meter. Kita karena ini satuannya cm, sedangkan ini meter, kita samakan dulu 4 meter ke cm menjadi 400. 400. Oke. Karena E merupakan konstanta, maka ini bisa kita skip dulu. 4 dikali 7210 berapa? 4 dikali 7210 berapa? Halo, sebelum saya panggil. Sinta Istian ada? Hadir Bapak. Oke, coba bantu saya. 4 dikali 7210 berapa? 28.840. 28840. 10. E-nya masih ada nggak? Masih. Masih ada. Oke. Nah, tinggal dibagi 400. 28840 dibagi 400. 72,1. 72,1. E-nya masih ada nggak? Masih. Masih ada. Nah, 72,1 E. Oke, next. Ini adalah koefisien momen untuk batang AB. Next, kita cari nih koefisien momen untuk batang BC. BC. Ya. Sama 4 EI dibagi dengan nilai L. Oke. 4 E-nya sama, kita jadikan konstanta, dikalikan dengan I. Nah, cuman si I-nya berubah. Yang tadinya I kolom kan ini ya, karena dia WF 300, kita ganti menjadi 4050 karena dia merupakan balok. 4050 dibagi berapa bentang BC? Adalah 600. Oke, kita hitung. 4 dikali 4050. Saya tanya, Fadlan ada? Ada, Pak. Coba bantu saya. 4 dikali 4050 berapa? 16.200. 16.200. E-nya masih ada nggak? Ada. Masih ada ya. E dibagi 600. 16.200 dibagi 600. 27 E. 27 E. E-nya masih ada. Oke. AB udah, BC udah. Sekarang koefisien momen untuk CD. Ya. 4 EI dibagi L. Ya, dengan cara yang sama, 4 kali E, I-nya adalah, nah karena kolom semuanya sama ya, kita pakai WF 300 rencananya. Nah, I-nya berarti 7210. Dibagi dengan dia tingginya adalah 450. Ya, berarti dia 400. Maka kurang lebih dia sama dengan koefisien AB 72,1. E-nya masih ada. Oke, ada dua lagi, CE dan CF. Koefisien momen untuk CE 4 EI dibagikan dengan L ya. 4 E. Nah, I-nya ternyata dia pakai balok nih. Berarti kita menggunakan I-nya di balok 4050. Dibagi bentangnya adalah 6 meter. Maka hasilnya sama ya kayak BC ya. 27 E. Oke.
Bentar. CE udah, terakhir koefisien momen EF sama ya, 4 EI dibagi dengan nilai L. 4E dikali I-nya karena kolom dia akan menggunakan nilai 7, 2, 10. Oke, dibagi dengan tingginya adalah 400. Maka ini sama dengan CD 72,1. 72,1. Nah, ini adalah koefisien momennya. Oke, setelah koefisien momennya selesai, kita hitung nilai distribusi, faktor distribusi momen ya. Faktor distribusi momen. Untuk menghitung faktor distribusi momen, ini faktor, sekarang kita menghitung faktor distribusi momen. Faktor distribusi momen. Nah, ini karena konstruksinya kurang lebih seperti ini. Copy. Yes. Nah, ini ada titik A, B, C, sampai F. Nah, untuk faktor distribusi momen, ya, kita harus hitung, ya, kita harus mulai hitung dari titik yang menghubungkan dua buah batang. Ya, harus hitung dari titik yang menghubungkan dua buah atau lebih batang. Kita lihat pada titik A. Nah, titik A hanya menghubungkan satu batang, yaitu batang AB. Maka pada titik A nggak bisa kita tinjau. Kita lihat pada titik B. Titik B akan menghubungkan titik BC dan BA. Maka titik B bisa nih kita tinjau. Oke. Lalu kita geser ke titik C. Nah, titik C apa lagi? Titik C akan menghubungkan batang BC, CE, dan CD. Dan terakhir pada titik E akan menghubungkan batang EC dan batang EF. Ya, berarti kita akan tinjau dari 3 buah titik. Nah, pertama kita tinjau pada titik B dulu. Titik B. Nah, faktor distribusi momen kita simbolkan ke dalam nilai alfa. Oke, pertama kita tinjau pada titik B. Titik B ada batang apa aja? Ada batang BA, ada batang BC. Kita tinjau pada batang BA. Faktor distribusi untuk batang BA sama dengan KBA dibagi KBA ditambah KBC. Karena pada titik B ada dua buah batang, BA dan BC. Berapa KBA-nya? Kita lihat di hitungan yang tadi. Nah, KBA atau AB adalah 72E. 72E. Berarti di sini 72E dibagi KBA sama 72E ditambah KBC. KBC-nya adalah 27E. 27E. Oke. Nah, berarti di sini 0,1 ya kalau nggak salah ya. 0,1 ya. Oke. 0,1. Oke, berarti di sini nilainya ada 72,1 E dibagi 72 ditambah 27 berapa? 72 tambah 7. 99. 72,1 ditambah 27. Berapa? Tadi 99,1. 99,1.
99,1 E. Dan E dibagi E hilang. Ya. Nah, sekarang kita bagi 72,1 dibagi 99 berapa? Tujuh 2,1 dibagi 99,1 berapa? 0,727. 0,727. Nah, ini adalah faktor distribusinya. Oke, selanjutnya kita hitung faktor distribusi momen untuk BC. Berarti sama dengan KBC dibagi KB atau KBA ditambah KBC. Oke. KBC-nya adalah 27E dibagi 72,1E ditambah 27E. Maka nilainya 27E dibagi 99,1E. Nah, karena E dibagi E sama dengan hilang, jadi dia udah nggak ada E lagi di sebelah kanannya. Sekarang tinggal 27 dibagi 99,1 berapa? 0,2 berapa? 0,272. 72. Nah, kita kontrol 0,727 ditambah ini 272 harus sama dengan 1. Ya. Nah, kalau sama dengan 1 berarti perhitungan kita udah betul. Oke, next kita geser ke titik C. Titik C. Nah, jadi di sini ada 3 buah batang nih, ya. Pertama KBC atau KCB. Alpha CB. Ya. Jadi titiknya dulu baru tujuannya. Karena titik C berarti CB. Alpha CB sama dengan KCB dibagi. Nah, di sini ada KCB atau KBC sama ditambah KCD ditambah KCE. Oke. Nah, berapa KCB? KCB kita hitung 27E. Ya, 27E. Ini sama dengan 27E dibagi KBC sama 27E ditambah KCD sini nilainya 72,1E ditambah 72,1E ditambah KCE di sini nilainya CE 27E 27E. Oke, kita tambahkan. Berarti di sini akan ada nilainya 27E dibagi 27 ditambah 72 ditambah 27 berapa nilainya? 126,1. 126,1 E. Oke, E-nya adalah nilai elastisitas. Karena materialnya sama semuanya, maka E-nya kita nggak hitung. Ya. E dibagi E sama dengan hilang, maka 27 dibagi 126,1 0,214. 0,214. Next, masih di titik C, kita akan menghitung koefisien momen untuk di faktor distribusi momen untuk C ke D. Alpha C ke D. Oke. Alpha CD sama dengan koefisien CD dibagi, kita lihat di sini ada CB, KCB atau KBC sama ditambah KCD ditambah KCE.
KCE sama dengan KCD di sini nilainya 72E. 72E dibagi KCB 27E ditambah KCD 72E 72,1E ya, maaf ketinggalan 0,1 nya, tambah 27E, maka nilainya 72,1E dibagi 126,1E. Nah, E-nya dibagi E hilang lagi, maka nilainya adalah 0, berapa? 571. 0,571. Oke, yang terakhir alfa CE. Nah, ini kondisinya sama kayak CB. KCE dibagi KCB ditambah KCD ditambah KCE. Oke, kita persingkat. KCE nilainya di sini adalah 27E dibagi 126E. Maka hasilnya harus sama dengan 0,214. Nah, kita cek nih, kita cross check. Kita summary nih, 0,214 ditambah 0,571 ditambah 0,214 harus sama dengan 1. Coba ada yang bisa bantu hitung, benar 1 enggak? Oke, harus 1 ya. Oke, next kita ada satu titik lagi nih ketinggalan ya, yaitu titik yang E. Titik yang E. Oke. Titik E adalah yang ini. Grup. Nah, titik E belum ketahuan nih ya, titik E. Titik E. Oke, titik E berarti di sini menghubungkan dua buah batang yaitu EC dan EF. Jadi kita akan menghitung nilai alfa EC sama dengan KEC dibagi. Nah, karena di sini hanya ada dua batang, maka pembaginya adalah 2. Berarti KEC ditambah KEF sama dengan KEC di sini perhitungan kita 27E. Oke, berarti di sini ada 27E dibagi 27E ditambah KEF. EF-nya 72,1E. 72,1E. Oke, maka hasilnya adalah 27E dibagi kalau nggak salah 99,1E. Sama ya kondisinya dengan titik B, karena menghubungkan karena menghubungkan dua buah batang dengan panjang dan material yang sama ya. Oke, berarti di sini nilainya adalah 27 dibagi 99,1 nih, maka hasilnya 0,272. E-nya hilang. Lalu yang terakhir alfa EF. Alfa EF sama dengan KEF dibagi KEF ditambah KEC tambah KEF. Oke. Nah, kita lihat KEF nilainya berapa KEF. Koefisien nomen untuk EF 72,1. 72,1E dibagi KEF 72,1 ditambah 27E. Ini ada E-nya ya, lupa.
Nah, maka nilainya 72,1 E dibagi 99,1 E. Maka hasilnya kurang lebih sama 0,727. Nah, kita cek apabila mendekati 1, berarti hitungan kita betul. Nah, selanjutnya ini kita delete. Ini juga kita delete. Ini kita Oke, ini perhitungan saya pada pertemuan kelas Sabtu ya. Nggak ada perbedaan yang signifikan. Nah, si momen primernya sudah, faktor distribusi momennya sudah. Sekarang PR kita adalah membuat tabel distribusi momen ya, tabel distribusi momen. Tabel distribusi momen kita harus menggunakan aplikasi Excel. Oke, sebentar saya bagi slide-nya. Entire screen. Oke, ini ya ada beberapa. Ini namanya tabel distribusi momen. Tabel distribusi momen. Nah, ini pertama kita mulai dari join ya. Join mana? Kita copy paste biar lebih mudah. Joinnya kita mulai misalkan dari join A, lalu kita geser lagi ke join B, lalu kita geser ke join C, kita geser lagi ke join C, E dulu, baru D dan F. Oke, lalu di sini selain join ada juga batang. Nah, pada titik A, kita lihat pada titik A ada batang apa pada titik A? Coba saya tanya Muhammad Kiptias Eko, ada? Muhammad Kiptias Eko? Ada Pak. Oke. Saya tanya nih, ini ada gambar yang saya share. Pada titik A, di sini ada batang apa? Ada batang apa pada titik A? Lihat di sini. Batang AB. Batang AB. Oke, batang AB. Next, kita geser ke titik B nih, Muhammad Kiptias. Ada batang apa aja pada titik B? Batang BC. C dan titik B ada BC. Terus ada Dan BA. BA. Oke, coba lihat. Ada BA dulu, baru BC. BC. Ini, kalau kita tinjau pada titik B. Oke, terima kasih. Nah, kita geser selanjutnya ke titik C nih. Titik C. Berarti pada titik C, kita lihat pada titik C menghubungkan berapa batang. Saya tanya Muhammad Haikal, ada? Ada, Pak. Oke, kita lihat pada titik C Muhammad Haikal. Ada batang aja pada titik C. Batang CB, CB, lalu CD, ada CD,
Lalu sama ada CE. C. Oke. Lalu pada batang E nih. Sorry, pada titik E. Berarti di sini nih. Ya. Pada titik E. Dia menghubungkan batang apa aja? Muhammad Haikal. Batang EC, EC dan EF, EF, EF. Oke, terakhir. Lalu pada titik D. Titik D. Dia menghubungkan batang apa? batang DC, Batang D, C. Kalau pada titik F, batang FE. F, E. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada join udah, batangnya udah, ya. Tinggal nilai alfanya atau nilai faktor distribusi momen atau nilai alfa. Nilai alfanya berapa? Kita lihat di sini. Nilai alfanya alfa AB. Ya. Kita lihat pada titik A. Nah, pada titik A di sini. Oke, pada titik A dia enggak terjadi momen nih. Tidak terjadi momen primer. MAB sama dengan 0, maka momennya enggak ada momen primer. Kita enggak ada yang bisa kita hitung di sini. Maka faktor distribusi pada titik A adalah 0. Ya. Lalu kita geser nilai alfa untuk BA. Jadi pada setiap tumpuan A, D sama E, maka nilainya adalah 0. Ya. Berarti pada titik A 0 alfanya, pada titik D juga 0, pada titik F juga 0. Oke, next kita masukkan lagi nilai alfa untuk batang BA. Nah, ini udah kita hitung tadi koefisien nilai alfanya. Mana tadi nilai alfa? Nah, nilai alfa untuk BA di sini ternyata 0,727. Nah, biasanya di si koefisien momen ini atau si faktor distribusi momen ini kita simbolkan ke dalam minus semuanya. Min 0,727. Next, lalu BC. BC adalah min 0,272. Lalu CB min 0,214. Lalu CD min 0,571. Lalu ada CE adalah min 0,214. Lalu EC adalah min 0,272. Lalu next, EF adalah min 0,727. DC-nya 0 dan FE-nya adalah 0. Next, setelah itu kita masukkan nilai momen primernya. Nilai momen primer. Nilai momen primer untuk AB, kita kembali lagi ke perhitungan awal. Nah, momen primer untuk AB sama dengan BA, sama dengan 0. Sama dengan 0 juga BA. Oke. Lalu pada BC sama dengan 27,432. Lalu pada CB min 27,432 sama. Lalu pada CD 0, ya, MCD sama dengan MDC 0. Lalu MCE, ya, kita hitung min 18,85. Lalu pada E ke C 8,57.
Oke, next pada E ke F. E ke F. E ke F. E ke F. Oh, F ke F sama dengan 0. Ya, F ke F sama dengan 0. E ke F 0. Lalu D ke C 0 juga. Lalu pada F ke E sama dengan 0 juga. Oke, nah ini tabel ini adalah tabel distribusi momen. Nanti kita turunkan ke bawah ya, karena waktunya udah habis. Mungkin saya jelaskan nanti di minggu depan. Ya, jadi nanti ending dari ending dari perhitungan ini kita akan mencari berapa sih nilai RA, lalu berapa nilai RD, dan berapa reaksi pada titik F. Ya, nanti ujung-ujungnya di situ. Cuman memang perjalanan dia sangat panjang. Oke, nanti kita masih panjang nih, kita turunkan ke bawah. Nah, habis kita turunkan ke bawah baru kita menghitung nilai free body diagram. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup Tidak aja ada. Pak. Nggak ada, cukup pusing ya. Cukup pusing. Oke, pertemuan ini mudah-mudahan berhasil saya rekam, nanti saya upload di YouTube dan Classroom ya. Tugasnya saat ini yang terakhir aja, nanti tugas berikutnya saya akan satukan dengan tugas momen primer. Oh iya Bapak, sebentar. Kalau saya ngedownload file yang Bapak kirim di Classroom, itu coretannya kok nggak ada ya? Apa emang nggak ada coretannya? Coba, siapa ini namanya? Sinta ya? Sinta. Coba Sinta bukanya pakai Microsoft 365. Jangan pakai Oh, WPS. Ya Oh kan iya. di Play Store ada tuh Microsoft 365 ya. Saya Oh iya Bapak, terima kasih. pernah nyoba sih kalau pakai Microsoft 365 kebuka gitu. Atau downloadnya pakai komputer, dibukanya pakai Microsoft PowerPoint, biasanya kebuka. Oh iya Bapak, terima kasih banyak. Oke, yang lain ada? Yang lain ada lagi? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.